Lanjutkan seri khotbah sinopsis dengan tema celakalah kamu yang kaya. Temanya memang saya buat seperti ini supaya orang berpikir, apakah Yesus anti orang kaya atau anti kekayaan? Sebetulnya tidak. Tetapi kaya seperti apa yang dimaksud Tuhan Yesus itu celaka? Kita akan belajar dari Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Ya. Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Silahkan dibaca, yang jelas tidak usah buru-buru. Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena kamu anak manusia, orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Baik, Bapak Ibu, banyak orang berpikir Lukas 6 ayat 20 sampai 26 ini sama dengan khotbah di bukit di Matius 5. Padahal berbeda. Matius 5, Yesus khotbah di bukit. Kalau Lukas 6 ayat 20 sampai 26 itu khotbah di dataran, bukan di bukit. Jadi tempatnya berbeda dan tujuannya berbeda. Tidak sama. Meskipun khotbahnya mirip. Ya, khotbahnya mirip, tetapi ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Di Lukas 6, Tuhan mengkontradiksikan antara ucapan bahagia dan ucapan celaka. Berbahagia, kenapa? Celaka itu kenapa? Kamu bisa disebut berbahagia itu bagaimana, seharusnya kamu disebut celaka itu bagaimana? Sikap yang membuat kamu celaka. Ya. Kalau ucapan bahagianya itu tidak jauh berbeda dengan yang di Matius 6. Maksudnya ada kesamaan. Ya, ini saya jelaskan secara singkat. Tetapi nanti kita akan masuk lebih memperdalam, ya, lebih memperdalam ke pasal 6 ayat 24 sampai 26-nya. Kata-kata celakanya itu loh. Itu yang perlu diperdalam. Kalau kata-kata bahagianya, Anda mau dalami, Anda bisa dengarkan ulang ucapan bahagia di Matius 5. Ya, dikatakan, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Dengan kalimat lain, Yesus menyatakan, beruntunglah orang yang sadar dirinya miskin. Ya, beruntunglah orang yang sadar dirinya miskin sehingga merasakan kebutuhan akan Allah. Sebab banyak orang kaya yang merasa tidak butuh Allah. Kebanyakan orang kaya merasa baik-baik saja, tidak butuh Allah. Dia merasa Allah sudah berkenan bahkan, gitu ya. Kita baca yuk, 1 Timotius 6 ayat 17.
1 Timotius 6 ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, jadi ciri-ciri orang kaya ini berharap atau mengandalkan kekayaan. Dia punya banyak, dia bisa andalkan kekayaannya bahkan untuk membeli keadilan. Ya, untuk membeli kepentingannya dia, mengalahkan keadilan. Ciri-ciri orang kaya ya, seperti itu. Jadi bersyukur. Jadi posisi miskin jangan dianggap selalu negatif. Posisi miskin, posisi berkebutuhan gitu ya. Bersyukurlah karena kita bisa menghayati kebutuhan kita akan Allah. Kalau orang kaya, orang berlebihan gitu ya, yang diandalkan kekayaannya. Lanjut, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Tuhan Yesus menggunakan dorongan ini sebagai ciri utama dari kehidupan orang Kristen yang benar. Lapar dan haus hendak menunjuk dorongan yang kuat dalam pencarian asupan sebagai kebutuhan tubuh. Lapar dan haus Bapak Ibu itu normal bagi orang sehat. Ya, orang sehat itu pasti lapar, pasti haus. Demikian pula jiwa perlu asupan akan kebenaran sebagai sebuah kebutuhan. Kalau kepingin jiwa kita sehat, carilah kebenaran. Banyak orang tidak mencari kebenaran. Aku Kristen yang penting aku ke gereja, selesai. Gereja benar, enggak penting bagi dia. Yang penting ke gereja, itu salah. Gereja diadakan sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan jiwa manusia akan kebenaran. Ya. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Sekarang ini menangis, sekarang menangis berarti sekarang dalam situasi kondisi yang tidak menguntungkan dan tidak menyenangkan. Namun kelak akan mendapatkan situasi kondisi yang lebih baik. Tuhan menyatakan akan ada perubahan situasi kondisi saat Allah menolong orang-orang benar. Ya, ada ayat, tidak selamanya orang-orang benar ditinggalkan. Tidak selamanya. Ya, berarti memang ada saat-saat orang benar itu ditinggalkan. Nah, jangankan manusia, Yesus aja ditinggalkan di kayu salib kok. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Jelas. Ada saat-saat orang benar ditinggalkan. Diuji ketabahannya, diuji keyakinannya, ada. Karena dibutuhkan ujian Bapak Ibu, untuk memunculkan kita semakin baik, gitu ya, semakin kokoh, itu perlu ujian. Lanjut, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu, mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bapak Ibu, kalimat ini sejajar dengan berbahagialah kamu jika karena Yesus kamu dicela dan dibenci. Kalimat ini hendak menyatakan kebenaran Yesus dan teladan hidupnya. Berbahagialah kamu jika karena hidup benar seperti Yesus kamu dibenci. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen yang mencari kebenaran dan berjuang untuk hidup suci, untuk hidup kudus, itu pasti dibenci. Bahkan kebanyakan yang benci bukan orang yang tidak beragama. Kebanyakan yang membenci orang yang benar-benar mencari kekudusan dan kesucian. Yang membenci itu orang beragama sebetulnya. Kebanyakan seperti itu. Pernah di suatu ayat Yesus dikatakan, kami tidak mempermasalahkan sikap baikmu. Ya.
Tetapi kami mempermasalahkan pemahamanmu tentang Allah. Kamu tuh menghujat. Nah itu loh. Bapak Ibu, dicela karena Kristus lebih kepada sikap baik, ya, lebih dari sikap baik kita. Ya. Dicela karena Kristus lebih kepada sikap baik kita dianggap tidak sesuai dengan pandangan yang mereka yakini. Orang beragama tidak mempermasalahkan kita berbuat baik. Meskipun kadang-kadang dianggap sok baik. Tapi lebih dari sikap baik kita. Orang beragama lebih mempermasalahkan bagaimana berdoa, bagaimana memperlakukan ritual. Gitu ya. Itu ribut. Lihat kondisi-kondisi ini. Beda cara baptis, ribut. Beda cara berdoa, ribut. Ya, meskipun mereka juga mencibir pada saat seseorang mau berbuat baik, keselamatan kok karena perbuatan baik. Dicibir juga, tetapi sebetulnya mereka juga tidak terlalu untuk itu. Tapi kalau masalah teologis dipermasalahkan. Ya. Misalnya, Yesus dicemooh karena bergaul dan makan bersama pemungut cukai dan pelacur. Dalam pemikiran Yahudi, tradisi kekudusan Yahudi, hal ini salah. Bagi orang Yahudi, kekudusan ini bersifat daging. Bagi orang Yahudi, mereka menjauhi pemungut cukai, mereka menjauhi pelacur. Karena kekudusan mereka bersifat legalistis, bersifat daging. Benar-benar jangan kumpul, benar-benar tidak boleh makan dengan pelacur, tidak boleh makan dengan memungut cukai. Benar-benar. Ya. Bahkan orang penyakitan diusir keluar dari kota. Orang kusta itu diusir keluar dari kota. Ya. Yesus ditentang karena menyikapi hari Sabat dengan cara yang berbeda dari umumnya kaum agamawi Yahudi saat itu. Bapak Ibu, inilah orang-orang Yahudi. Pada saat Yesus mengatakan berbahagialah kamu, itu Yesus mengatakan bagi umumnya masyarakat Yahudi yang kebanyakan miskin. Mereka tidak mikir begituan. Orang miskin itu yang mikir, aku butuh pertolonganmu Tuhan hari ini. Itu. Mereka berharap ada pertolongan Tuhan. Dan Tuhan fokus membantu orang miskin. Tetapi orang beragama yang umumnya orang kaya, gitu ya, sukanya mempermasalahkan hal-hal ritual. Sukanya mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting sebetulnya. Kenapa saya katakan tidak penting? Karena ritual itu buatan manusia. Ritual itu buatan manusia Bapak Ibu. Bahkan termasuk mezbah korban bakaran itu buatan manusia. Ingat enggak dulu kita pernah membahas itu. Yeremia mengatakan, aku tidak pernah menyuruh loh pengorbanan. Ingat di Yeremia 7? Itu tradisi. Bapak Ibu, seringkali kebencian dalam beragama disebabkan perbedaan pandangan teologis. Meskipun secara praktek bisa dikatakan baik-baik saja, meskipun tidak baik-baik benar ya. Ada anggapan, sok suci, mengejar keselamatan kok karena perbuatan baik. Ada kata-kata negatif. Tetapi lebih tajam, mereka melakukan sentimen kepada orang-orang yang berbeda secara pandangan teologis. Ini contoh keberagaman umum ya. Tidak ada orang yang menolak angpau. Betul ya? Apapun agamanya, tidak ada orang yang menolak angpau. Kalau dikasih duit diterima, itu duit dari hasil jual babi pun diterima, betul enggak? Tetapi sama babinya mereka benci. Betul? Tidak ada orang yang menolak angpau. Meski mereka benci terhadap si kafir penyembah berhala. Penjual babi umumnya orang kafir. Ya toh?
Kan umumnya dianggap orang kafir, betul. Tapi kalau dikasih angpau diterima. Betul? Tidak ada masalah dengan terima angpau. Meskipun itu hasil dari jualan babi. Tetapi babinya dipermasalahkan, orang kafirnya dipermasalahkan, angpaunya diterima. Inilah kepicikan orang beragama. Picik orang beragama itu. Banyak orang yang ngomong, Pak, itu oknum Pak, bukan agamanya Pak. Ya itu pembelaan, silahkan saja. Tetapi kenyataannya kalau mau jujur, agama-agama itu mengajarkan seperti itu. Agama-agama mengajarkan seperti itu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Namun sebaliknya, Yesus mengecam sikap orang-orang beragama. Yesus mengecam sikap orang-orang Yahudi yang menganiaya dirinya dan menganiaya orang-orang benar yang percaya kepadanya. Yesus mempersamakan sikap tersebut seperti nenek moyang mereka. Betul ya, tadi yang dibaca itu. Orang-orang Yahudi itu menganiaya Yesus dan orang-orang yang percaya pada Yesus dengan mempersamakan ya sikap nenek moyang mereka yang menganiaya para nabi. Di mata Yesus, orang-orang Yahudi sejak dulu telah melakukan kejahatan terhadap utusan-utusan Allah di sepanjang masa. Namun, mereka memuji nabi palsu atau imam-imam palsu yang berbicara manis dan enak didengar. Kalau Anda baca di sejarah gereja, secara Alkitab itu ya, Yesaya mati digergaji, Bapak Ibu. Yesaya nabi, Yesaya itu nabi, matinya digergaji. Yeremia dibuang ke sumur. Ya, Yesaya menyatakan kebenaran, Yeremia menyatakan kebenaran, dianiaya. Inilah gambaran orang-orang beragama. Perlakuan jahat nenek moyang orang Yahudi kepada orang benar atau para nabi memiliki kesamaan dengan perlakuan tokoh-tokoh agama pada masa Yesus. Sama dengan memperlakukan Yesus dan orang percaya kepadanya. Sama, dianiaya. Yesus mengajarkan sebuah ajaran yang berbeda dengan ajaran mereka, dianiaya. Bapak Ibu, orang-orang ini menganiaya. Jadi tokoh-tokoh agama Yahudi saat itu menganiaya Nabi, menganiaya Yesus. Jelas ya, jika bukan tokoh agama tidak punya pengaruh untuk menghukum, tidak bisa. Yang bisa mempengaruhi masyarakat, dia bidat, dia sesat, rajam. Nah itu tokoh-tokoh agama. Itu imam-imam, orang Farisi atau ahli Taurat yang bisa begitu. Betul enggak? Lihat di negara beragama ini, provokatornya siapa? Pasti tokohnya. Kalau tokohnya ngomong tenang, jangan ribut, tenang. Tokohnya ngomong perang, perang. Demo, demo. Ciri-ciri orang beragama bodohnya itu seperti itu. Gak bisa mikir, kenapa aku harus demo, kenapa aku harus protes. Mereka gak bisa, mereka cuma ngikut apa pemimpinnya. Itu sejak zaman Tuhan Yesus sudah begitu Bapak Ibu. Inilah yang dikecam Yesus. Ya, inilah yang dikecam Yesus. Bapak Ibu, orang-orang Yahudi, orang-orang beragama, tidak suka dengan kebenaran moral, tidak suka dengan teguran. Mereka hanya suka berliturgi, suka dengan perayaan agama. Halo? Pak, apa hubungannya berbahagialah dengan celakalah. Berbahagialah kamu yang miskin. Orang yang miskin gak bingung masalah doktrin Bapak Ibu. Orang miskin dia cuma butuh ditolong Tuhan. Tetapi orang-orang beragama mempermasalahkan doktrin. Siapa yang paling benar? Kalau berbeda dengan dia bidat sesat.
Mereka tidak mikir tentang kebutuhan orang miskin. Kenapa? Karena mereka cukup kaya, mereka berkecukupan. Mereka tidak mikir tentang kebutuhan sehari-hari karena mereka posisinya sudah kaya. Bahkan merasa tidak butuh Allah. Bagi orang miskin butuh makan, butuh pendamaian. Karena cara beragama saat itu butuh pendamaian. Lembu, domba, tekukur. Mereka butuh itu. Untuk beli tekukur saya kan ada duitnya. Lah makan saja susah kok. Nah ini loh. Makanya Yesus tidak menekankan korban. Bagi Allah yang penting kamu mendengar firman dan kamu berubah, cukup. Ada ayatnya kan itu. Aku lebih menyukai pendengaran akan firman daripada korban mezbah. Itu. Bapak Ibu, ini sekedar mengingat ya. Saya nggak tahu sudah pernah saya sampaikan atau tidak, tapi gini Bapak Ibu, di dalam Alkitab yang satu itu ada dua tradisi. Tradisi kenabian dan tradisi keimaman. Ini tradisi nabi, tradisi kenabian. Ajaran nabi menitik beratkan moral. Lalu ada tradisi imam. Imam yang berkuasa di bait Allah. Ya. Ini menekankan ritual. Tradisi ini beririsan Bapak Ibu. Tetapi tekanan Nabi pada moral, tekanan imam pada ritual. Imam sebetulnya juga mengerti bahwa moral itu penting, tetapi enggak ditekankan. Demikian juga Nabi. Nabi berpikir moral itu yang paling penting, tetapi ritual tidak ditekankan. Ya. Bapak Ibu, Anda bisa baca ya di Amos 5 ayat 21 sampai 24. Lalu Yesaya 1, 11 sampai 17. Yesaya 1, 11 sampai 17. Lalu Yeremia 7. Yeremia 7 ayat 4 sampai 15. 4 sampai 15. Bapak Ibu, Yesus tradisi yang mana? Yesus tradisi ini dilanjutkan oleh Yesus. Yesus dalam karya hidupnya itu lebih condong pada tradisi kenabian, menyuarakan moral. Itu lebih penting daripada ritual. Makanya musuh-musuhnya adalah tokoh-tokoh agama, keimaman. Yang punya ide menyalibkan Yesus, tokoh-tokoh agama memang ya, ada Saduki, Farisi dan lain-lain. Tetapi yang memutuskan menyalibkan Yesus adalah Saduki. Meskipun sebagian Farisi juga setuju. Tetapi yang memutuskan itu Saduki, itu imam-imam. Golongan ini. Jadi Bapak Ibu, tradisi ribut antara nabi dan imam itu sudah sejak dulu. Tradisi keberagamaan mengucilkan Yesus itu sejak dulu. Sejak dulu orang beragama itu memusuhi nabi-nabi. Halo? Ini fakta, Anda bisa baca di sini. Nabi-nabi itu selalu mengatakan, Allah membenci ritualmu. Engkau mengabaikan keadilan. Betul? Selalu seperti itu. Coba disorot Pak Menlu. Mungkin bisa dicatat atau bagaimana sama yang di rumah. Ini kenyataan Bapak Ibu.
Kebenarannya kalau kita ikut Yesus, kita harus menekankan moral daripada ritual. Itu kebenarannya. Kita tidak anti ritual, tetapi tekanan pada moral itu yang utama. Pak David, kok saya baru tahu? Kok di gereja-gereja tidak ngajarin seperti ini? Karena gereja-gereja mengembangkan ritual. Karena dengan ritual, gereja dapat cuan. Betul enggak? Dengan jemaat banyak, banyak yang hadir, semakin banyak, semakin meriah selebrasinya, persembahannya semakin besar. Orang beragama selalu seperti itu, ada kepentingan di dalamnya. Gereja ini enggak. Anda mau kasih puji Tuhan, itu kedewasaan Anda enggak kasih, enggak masalah. Kalau gitu kan gereja enggak berkembang, enggak ada masalah, bubar bersama. Kalau memang sudah enggak dibutuhkan, bubar enggak apa-apa. Karena saya enggak ada kepentingan, saya enggak ambil keuntungan atas gereja ini, enggak. Ini kepentingan Tuhan, kita mau cerdas, kita mau berubah. Moral kita harus semakin baik. Bapak Ibu, ini perbedaannya. Oke, lanjut ya. Di dalam Lukas 6 ayat 24 sampai 26, Yesus mengecam kaum beragama yang kebanyakan dari mereka menduduki posisi penting di masyarakat dan pemerintahan. Mereka orang kaya, orang-orang beragama, tokoh-tokoh agama itu orang kaya dan hidup dalam kelimpahan. Seolah-olah hidupnya tidak membutuhkan Tuhan lagi. Serba ada, punya posisi. Suara orang-orang beragama ini didengar oleh pemerintah Roma. Ya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Kaya di situ maksudnya banyak harta, itu jelas bahasa aslinya artinya seperti itu, ya. Hai kamu yang kaya, celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Celakalah kamu, hai kamu yang banyak harta. Karena dalam kekayaanmu, kamu memperoleh penghiburanmu. Kamu memperoleh kenyamanan, kamu memperoleh kenikmatan. Celakalah kamu, ya ini bukan untuk orang lain ya. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, ini orang kaya maksudnya. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Maksudnya Tuhan ngomong ini apa? Jangan ngandalkan kekayaanmu, suatu saat akan hilang dan kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Mereka kaya, mereka tertawa. Karena kamu akan berduka cita, suatu saat kamu akan berduka. Saat kekayaanmu tidak bisa membela kamu akan berduka. Menangis gitu ya. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Tokoh-tokoh agama ini senang dipuji. Seperti nenek moyang mereka senang dipuji. Karena dengan cara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Nenek moyang orang Yahudi yang menganiaya Yesus. Sama kelakuannya, sukanya memuji-muji nabi palsu. Tetapi kalau nabi beneran dimasukin sumur. Nabi beneran dipotong. Nabi beneran disingkirkan. Itu kenyataan orang beragama. Lihat kekristenan sekarang. Kalau khotbahnya soal materi, khotbahnya soal berkat, rame. Dipuji khotbahnya bagus, luar biasa, penuh kuasa. Tapi kalau khotbah yang benar, memperingatkan dosa, memperingatkan neraka, memperingatkan kekekalan, gak disukai. Betul enggak? Ini kenyataan. Lihat pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan dengan kencang masalah moral, perubahan karakter, kebaikan, gak disukai. Mau selamat kok pakai usaha sendiri, selalu kayak begitu nembaknya kan, gak disuka. Ya sejak dulu begitu, gak usah heran, 2000 tahun yang lalu juga. Yesus pun ngomong, sejak zaman para nabi, 700 tahun sebelum Masehi pun seperti itu. Gimana? Bapak Ibu, Yesus ngomong begini bukan berarti Yesus membenci orang kaya.
Tetapi konteks ayat ini tertuju pada kaum agamawi yang umumnya kaya, tidak merasakan kekurangan, tidak kelaparan dan tidak berduka. Karena sikon inilah mereka seakan-akan sudah tidak membutuhkan Tuhan. Halo, lihat pendeta-pendeta kaya. Dia nggak takut Tuhan. Dengan yang dikhotbahkan hanya masalah uang, berkat, uang, berkat. Yang mereka khotbahkan hal-hal yang menyenangkan telinga. Itu sebabnya gerejanya besar. Gitu ya. Mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan duitnya Tuhan. Pendeta-pendeta kaya ini nggak membutuhkan Tuhan untuk mengubah dirinya, tetapi membutuhkan Tuhan demi duit, demi berkat, demi perpuluhan. Lihat. Dan banyak jemaat Kristen yang tidak mikir berjalan ke sana. Ya, masuk jurang berjemaah itu. Padahal Tuhan jelas ngomong. Nabi-nabi ngomong. Nabi-nabi ngomong dan Yesus pun ngomong. Sama, pesannya sama. Bapak Ibu, mereka orang-orang beragama, kelak tokoh-tokoh agama ini akan merasa lapar dan menangis. Kekayaan mereka nggak akan selamanya. Kekayaan mereka akan hilang. Mereka tidak akan merasakan lagi pujian dari masyarakat, sebab mereka semua akan mengalami penderitaan. Ini Tuhan sudah ingatkan, celakalah kamu itu maksudnya. Situasi kondisi bisa berubah. Penderitaan yang dimaksud adalah hukuman Allah kepada bangsa Yahudi secara umum. Kalau kelakuanmu seperti itu terus, lihat Tuhan akan hukum kamu. Dan kenyataannya memang Tuhan hukum. Bapak Ibu, di zaman Amos, Yesaya, Yeremia, ini kan masa-masanya hampir sama. Ya. Ini masa-masanya hampir sama. Ini abad 6 sampai 5 sebelum Masehi. Ini 1 Masehi. Ini hampir sama. Di zaman-zaman Amos, Yesaya, Yeremia, mereka suka melakukan ritual, tapi moral mereka rendah. Nabi-nabi ini memperingatkan, kalau Anda baca di ayat-ayat ini, itu nabi-nabi memperingatkan, kamu akan dihukum Tuhan karena kamu tidak bermoral. Meskipun bait Allah tegak berdiri, meskipun nabi-nabi mempersembahkan korban setiap hari, kamu akan dihukum Tuhan. Dan betul, mereka dihukum Tuhan dengan cara Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem. Tahun 586 Yerusalem rata dengan tanah. 70 tahun kemudian mereka diizinkan Kores untuk pulang. Mereka bangun kembali bait Allah. Kelakuan mereka sama. Hingga akhirnya Yesus lahir dan mengingatkan mereka lagi. Berubahlah kamu, hai orang jahat. Tokoh-tokoh agama, berubahlah. Kalau enggak Tuhan akan hukum. Dan betul, tahun 70 Masehi Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Semua tokoh-tokoh agama disikat habis, semua Saduki. Yang tersisa cuma sebagian orang Farisi. Tetapi golongan Saduki, golongan imam-imam, golongan beragama bersih, tidak ada lagi. Itu hukuman Tuhan. Ini yang dikatakan celakalah kamu hai orang kaya. Sekarang kamu tertawa, besok kamu nangis. Dan benar, tahun 70. Ini orang beragama nangis semua. Bait Allah hancur, mereka tidak bisa beribadah sampai detik ini. Halo. Celakalah kamu hai orang kaya. Orang yang merasa berkenan dengan melakukan ritual. Itu loh maksudnya. Celakalah kamu hai orang kaya. Yang hanya berpikir, yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Tidak mikirin keadilan, tidak mikirin belas kasihan. Yang kamu pikirkan hanya ritual beragama.
Gini loh. Bapak Ibu, pesan Tuhan dari ayat-ayat ini, ya, pesan Tuhan dari ayat-ayat ini lebih kepada nasihat bagi orang pada umumnya agar tidak bersikap seperti tokoh-tokoh agama, agar tidak mengandalkan kekayaan, jangan merasa nyaman, aman dengan kedudukan dan posisi kita, meskipun ya kita pendeta, gitu ya, diaken, pengerja. Jangan merasa berkenan di hati Allah. Jangan kalau kaya, ya jangan kalau posisi kita kaya, punya kedudukan di agama, seolah-olah Tuhan sudah berkenan. Jangan. Bapak Ibu, ayo. Kenapa? Ya satu, ya kenapa saya menyatakan ini? Ya karena memang Alkitab menyatakan ini, itu yang pertama. Kalau kita membahas eksposisi, kan kita harus tahu latar belakang munculnya ayat ini. Kitab Lukas ini munculnya tahun 70 sampai 80 Masehi. Berarti kitab Lukas ini muncul, ditulis setelah kehancuran Yerusalem. Jadi pesannya memang seperti itu. Kita harus tahu latar belakangnya. Baru kita ambil di zaman kita. Apa pesan di zaman kita? Ya ayo kita jangan jadi orang beragama lagi seperti orang zaman dulu itu, seperti orang-orang di zaman Yesus itu. Ayo jadi orang spiritual, jadi orang rohani. Ngerti ya bedanya? Bedanya orang rohani itu moralitas yang ditekankan. Orang beragama ritual yang ditekankan. Selebrasi lah, tata cara ibadah lah. Korban harusnya begini, begitulah. Kalau moral, kalau tekanan dari nabi-nabi tidak. Moralmu harus benar. Coram Deo, senangkan hati Tuhan, tolonglah orang miskin. Jadilah berkat. Itu pesan-pesan kenabian. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam hidup kita seharusnya jangan merasa sudah berkenan. Dengan mengandalkan posisi dan kekayaan sebagai validasi. Halo, Anda tahu validasi? Kalau sudah kaya, kalau sudah jadi pendeta, kalau sudah jadi pelayan Tuhan, seolah-olah Tuhan sudah berkenan padanya. Ini validasi, ini salah. Halo? Enggak seperti itu. Apalagi pendeta kaya, wah itu benar di hadapan Tuhan, makanya diberkati. Pendeta miskin, itu dijauhi Allah enggak suka, makanya enggak diberkati. Karena ada pola pikir itu dalam keberagamaan. Banyak pola pikir itu beredar di gereja. Gereja pendeta gemuk, kaya, mobilnya Alphard, wah itu diberkati. Jangan berpikir seperti itu. Mulut mereka manis, mereka menjual kepalsuan, ya bisa kaya kok. Ini yang dibenci Tuhan. Ya. Dalam hidup ini kita seharusnya jangan merasa sudah berkenan dengan mengandalkan posisi dan kekayaan sebagai validasi. Sebab dalam sekejap segala sesuatu itu bisa berubah. Bisa berubah. Tiba-tiba dipanggil Tuhan mati. Langsung drop. Ada satu gereja besar, pendetanya yang dikultuskan tiba-tiba mati. Langsung sepi sekarang. Dalam sekejap bisa berubah. Makanya jangan mengkultuskan pendeta. Sak wayah-wayah bahasa Jawanya. Bisa hilang. Halo Bapak Ibu. Cari Tuhan. Seharusnya kita setia mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus Bapak Ibu bukan berarti berKTP Kristen. Mengikuti Yesus Bapak Ibu bukan berarti kita rajin ke gereja. Mengikuti Yesus itu berarti mengikuti cara hidupnya, mengikuti jalannya. Kita harus setia mengikuti Yesus meskipun dicela.
Ciri-ciri mengikut Yesus Bapak Ibu. Yang satu ya, yang pertama. Selalu sadar dirinya miskin. Meskipun mungkin dia orang kaya, pengusaha. Tapi kalau dia mengikut Yesus, dia selalu sadar dirinya miskin. Sehingga merasakan kebutuhan akan Allah selalu. Kebutuhan akan Allah itu bukan berarti doa minta-minta, tidak. Tetapi dalam setiap tingkah lakunya, dalam setiap sikap hidupnya, dia memperkarakan. Benar enggak ini Tuhan? Benar enggak langkahku? Benar enggak sikapku? Ini yang namanya sadar diri. Sadar diri bahwa dia miskin. Sadar diri bahwa dia butuh bimbingan. Memperkarakan firman itu loh membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu, jangan merasa sudah berkenan karena kaya. Banyak orang Kristen kan berpikir seperti itu. Seperti Abraham Pak, berkenan di hati Tuhan kan kaya. Itu pola pikir perjanjian lama. Dan tidak setiap orang percaya jadi kaya. Itu Abraham jadi kaya karena memang dia mengemban sebuah bangsa akan lahir dari dirinya. Halo Bapak Ibu, kan kita harus ngerti konteks. Salomo itu Pak kaya, iya Salomo kaya dari mana? Dari majeki rakyatnya. Makanya setelah Salomo berkuasa, selesai berkuasa, negara itu bubar. Kenapa? Ya karena Salomo mau kaya sendiri, rakyatnya dipajeki untuk membangun ibu kota, untuk membangun bait Allah, untuk membangun kerajaannya. Rakyat jengkel. Bukan karena berkenan loh. Kadang-kadang kita ini salah membaca Alkitab. Harus jujur Bapak Ibu. Ciri-ciri berikut setia kepada Yesus. Teruslah lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Sebagai suatu kebutuhan jiwa yang sehat. Kalau tidak punya lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, ya berarti jiwa kita bermasalah. Seperti orang sakit Bapak Ibu, ya seperti orang sakit. Ciri-ciri orang sakit itu apa? Gak enak makan. Betul enggak? Sama, ciri-ciri jiwa yang tidak sehat, tidak kepingin mendengar firman, tidak ingin diperbaiki jiwanya, tidak ingin diperbaiki pola pikirnya. Itu ciri-ciri jiwa yang tidak sehat. Tidak mau dengerin firman, tidak ada rasa lapar dan haus akan kebenaran. Jangan tertipu Bapak Ibu, jangan tertipu dengan kepalsuan, dengan merasa cukup mengerti firman. Oh aku sudah pernah dengar. Lalu gak mau dengar lagi. Belum tentu. Setiap hamba Tuhan, apalagi yang sungguh-sungguh ya, pasti mendapatkan pencerahan yang bisa jadi berbeda dengan pendeta yang lain, dengan hamba Tuhan yang lain. Itu bisa. Jangan cuma satu fanatik sama satu pendeta, satu hamba Tuhan. Ini bodoh namanya. Dengarkan yang lain, siapa tahu Tuhan memberi pencerahan kepada hamba Tuhan yang lain. Bapak Ibu, penulis Alkitab ini lebih dari 40 orang. Lalu kita fanatik sama satu pendeta, satu sama hamba Tuhan, jelas ini salah. Teruslah belajar, siapapun pendetanya, selama kita tahu ini pendeta benar. Ini pendeta belajar, tidak ngawur. Dengarkan. Nah penulis Alkitab belum 40. Masa kita cuma dengerin satu pendeta aja, itu aja. Tersesat bisa-bisa, karena bisa jadi orang yang kita pahami ini orang benar, ada kesalahan, bisa jadi, masih manusia Bapak Ibu. Amin. Kita harus selalu membandingkan, mempertimbangkan mana yang paling benar dan mana yang bisa kita kenakan. Harus. Jangan jadi kaum fanatis, selain si Anda mau dengar, ini bodoh. Dia akan ketinggalan hikmat-hikmat yang lain, hikmat banyak. Kita mengenal Salomo itu berhikmat, betul? Tapi Yesus mengatakan ada yang lebih berhikmat dari Salomo, betul?
Kita berpikir yang berhikmat cuma Salomo, padahal kitab hikmat di Alkitab itu ada 5, lebih 5 kelihatannya. Amsal, Pengkhotbah, Sirak, Kebijaksanaan Salomo, Yakobus, itu kitab hikmat semua. Baca semua itu. Amin. Jangan merasa sudah pinter, jangan merasa sudah cukup. Jangan merasa apa yang kita pahami ini sudah level paling tinggi. Itu bodoh. Cari terus. Cari terus. Naikkan level kita. Jangan berpikir orang yang mencari terus ini dianggap, oh enggak setia. Setia sama siapa? Kita harus setia sama Yesus, bukan setia pada pendeta. Bukan setia sama satu dosen. Setia sama Tuhan Yesus. Cari kebenarannya. Bapak Ibu, poin ketiga. Sebagai orang yang mengikuti Yesus, tetaplah berharap. Situasi dan kondisi yang lebih baik akan datang. Allah pasti menolong orang benar. Jangan patah semangat apapun situasi dan kondisinya. Pasti Tuhan tolong. Meskipun pertolongannya kadang-kadang tidak seperti ekspektasi kita. Tuhan pasti tolong, kadang-kadang ya, Tuhan pasti tolong, itu pasti. Meskipun belum tentu pertolongan Tuhan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan skenario kita, belum tentu. Bahkan kemungkinan besar itu berbeda. Tapi belajarlah mengucap syukur. Yang pasti Tuhan gak akan tinggalkan orang-orang benar. Itu loh yang namanya setia. Amin. Setia, yang dimaksud setia mengikuti Yesus, sadar diri dia membutuhkan Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran, tetap berharap. Meskipun tampak kita berjalan sendiri, tetaplah berharap. Pasti ada pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu.